pertemuan ini satu siswa pimpin doa. Khair, coba pimpin doa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sebelum Pak Guru memulai pelajaran, nanti Pak Guru absen dulu ya siapa yang tidak hadir. Yang tidak hadir hari ini siapa? Berarti ada sekitar 5 orang tidak hadir ya? Alasannya kenapa ini? Tanpa keterangan, Pak Guru. Tanpa keterangan, ada yang sakit dan tanpa keterangan. Oke, baik. Jadi selesai Pak Guru absen itu, Pak Guru mau mengulang pelajaran yang kemarin kita pelajari, itu materi tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum adanya Islam. Jadi pelajaran kita kali ini apa hubungannya dengan kita pelajari ini? Yaitu temanya dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Jadi pada waktu minggu lalu itu kita sudah belajar terkait dengan bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum adanya Rasulullah atau sebelum adanya Islam. Jadi kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam itu mereka pertama sering berperang. Ya, mereka belum mengenal apa yang namanya itu agama Islam. Jadi yang kita pelajari hari ini itu bagaimana hubungannya dengan dakwah Rasulullah yang ada di Madinah. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru terangkan dulu apa yang harus kita kerjakan pada pertemuan ini. Jadi pertama materi yaitu dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Jadi yang kedua yaitu sebelum kita memulai pelajaran, kita harus mengetahui dulu apa itu kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu menghayati perjuangan Nabi Muhammad dalam membangun peradaban Islam di Madinah. KD yang kedua yaitu mengamalkan hidup rukun dan saling menghargai antar umat beragama. Yang KD yang ketiga yaitu menganalisis strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Kemudian KD yang keempat yaitu mengapresiasi strategi dakwah Rasul periode Madinah dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain. Kemudian yang berikutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Jadi apa yang harus kita capai dalam mempelajari dakwah Rasul periode Madinah? Indikator yang pertama yaitu satu, menunjukkan perilaku baik seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Yang kedua, menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, indikatornya yang ketiga yaitu menguraikan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Indikator berikutnya yaitu menelaah strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Dan indikator yang keempat itu menilai strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Jadi setelah kita mengetahui indikator yang akan kita capai, kita harus mengetahui dulu apa tujuan yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Apa tujuan pembelajarannya? Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam mempelajari dakwah Rasulullah periode Madinah itu pertama, tujuan pembelajaran yaitu satu, menunjukkan perilaku baik seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang kedua yaitu menunjukkan perilaku yang sungguh-sungguh dan semangat dalam belajar untuk mendapatkan prestasi yang gemilang.
tujuan yang ketiga itu menguraikan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah pada periode Madinah. Dan tujuan pembelajaran terakhir itu kita menelaah strategi dakwah Rasulullah dalam menyebarkan Islam di Madinah. Ya, paham ya? Jadi kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran itu Pak Guru sudah jelaskan. Sekarang Pak Guru mau membagi kelompok. Jadi ada 6 kelompok, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Pak Guru ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nanti dalam kelompok itu nanti kalian susun pertanyaan untuk kemudian dijawab oleh kelompok lain. Minggu kemarin kan kalian sudah bikin makalah. Nanti hasil presentasinya sebentar itu kalian akan berikan pertanyaan dan umpan balik kepada peserta lain. Nah. Oke, kalau begitu siapa yang mau bertanya duluan terkait dengan dakwah Rasulullah pada periode Madinah? Kelompok berapa? Ayo. Kelompok 1. Apa pertanyaannya kelompok 1? Apa saja strategi dakwah Nabi periode Madinah? Apa saja strategi dakwah Nabi periode Madinah? Kelompok berapa yang mau menjawab? 2. Ya, kelompok 2. Pertanyaannya dari kelompok 1 yaitu apa saja strategi dakwah Nabi pada periode Madinah? 1. Mendirikan masjid. 2. Mempersatukan kaum muhajirin dan ansar. 3. Perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslim dan non muslim. Oke, jadi jawaban dari kelompok 2 dengan kelompok 1 paham tidak ya? Paham ya. Jadi jawaban dari kelompok 1 jawaban dari pertanyaan atas kelompok 1 dari kelompok 1 mereka menjawab bahwa strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu pertama mendirikan masjid, yang kedua mempersatukan kaum muslimin yang ada di Madinah, yang ketiga itu membuat piagam perjanjian antara orang muslim dengan orang-orang yang ada di Madinah. Berikutnya kelompok mana lagi yang mau bertanya? Kelompok 2. Kelompok 2 apa pertanyaannya? Faktor-faktor yang membuat Rasulullah SAW hijrah dan menikah ke Madinah. Apa faktor yang mendorong Rasulullah untuk hijrah ke Madinah? Ditujukan ke kelompok berapa? Ke kelompok 1. Ayo kelompok 1. Apa faktor yang mendorong bahwa Rasulullah bisa hijrah sampai ke Madinah? Karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum Quraisy. Terus? Adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah pada tahun 16 Mei. Terus apa lagi? Telah datang rombongan yang terdiri dari 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah. Kemudian apa lagi? Mereka melakukan Islam dan serik setia kepada Nabi dan Rasulullah di kemungkaran. Oke, jadi dengar ya, jawaban dari kelompok 1 atas pertanyaan kelompok 2 itu faktor-faktor apa saja yang mendorong Rasulullah hijrah ke Madinah. Pertama itu apa? Yang pertama tadi karena adanya siksaan dari orang kafir Quraisy. Jadi dulu itu ketika mereka masih ada di Mekah, ada banyak siksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap kaum muslim. Akhirnya mendorong Nabi menyuruh umatnya untuk hijrah ke Madinah. Jawaban yang kedua dari kelompok 1 yaitu adanya kekuatan yang ingin membantu Nabi di Madinah. Itu tadi kemarin itu kan kita sudah pelajari apa itu perjanjian Aqabah 1 dengan Aqabah 2. Salah satu isinya itu mereka akan melindungi Nabi ketika Nabi mau ke Madinah. Jawaban faktor yang ketiga itu
ada rombongan dari suku Aus dan Hajrah yang ingin mendakwakan Islam ketika Nabi sampai ke Madinah. Jadi kelompok 2 paham ya? Jawaban dari kelompok 1. Ayo siapa lagi yang mau bertanya lagi? Kelompok mana lagi? Kelompok 3. Nah, apa pertanyaan kelompok 3? Apa isi piagam Madinah? Apa saja isi piagam Madinah? Ditujukan ke kelompok mana? 4. Ke kelompok 4. Ayo jawab. Si piagam Madinah Ah. yang pertama mengakui Nabi Muhammad SAW ketua negara Madinah. Ah. Kedua mengakui Ansar dan Muhajirin sebagai umat yang bertanggung jawab terhadap agama Rasul dan masyarakat Islam. 3. Setiap kaum bebas beragama dan mengamalkan cara hidup masing-masing. 4. Orang Islam dan Yahudi bertanggung jawab terhadap keselamatan negara daripada serangan musuh. 5. Orang Yahudi dibenarkan hidup dengan cara mereka serta menghormati orang Islam tetapi tidak dibenarkan melindungi orang musyrik Quraisy. 6. Setiap masyarakat bertanggung jawab menjaga keselamatan dan mengekalkan perpaduan di Madinah. 7. Setiap individu tidak boleh menyakiti dan memusuhi individu atau kelompok lain. Hendaklah tolong menolong demi pembangunan ekonomi Oke. dan keselamatan. Jadi dengar ya. Jadi apa pertanyaan dari kelompok 3 tadi? Apa isi piagam Madinah? Jadi kelompok 4 sudah menjawab bahwa inti dari piagam Madinah itu adalah sebuah perjanjian Nabi dengan orang-orang di Madinah supaya bagaimana menciptakan ketertiban dari segi agama, politik, sosial, dan ekonomi. Jadi kalau kalian sudah berdiskusi dan ada umpan balik dari setiap kelompok, sekarang kita akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada pelajaran kali ini terkait dengan tema dakwah Rasulullah periode Madinah. Kalau kelompok kita simpulkan sama-sama ya. Jadi simpulan pertama yang harus kita ambil itu pertama, dakwah Nabi pada periode Madinah itu ada usaha yang dilakukan oleh Nabi. Pertama, mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Yang kedua apa? Mendirikan masjid. Yang ketiga yaitu apa? Membuat perjanjian atau piagam Madinah. Coba kelompok 2 apa simpulan pada pelajaran kali ini apa? Kesimpulannya apa? Ya, mendirikan masjid, terus media, terus ya. Kalau kelompok 3 apa simpulan harus kita ambil pada pelajaran kali ini? Dari segi agama, bangsa Arab yang semula menyembah berhala berubah menganut agama Islam yang setia. Dari segi kemasyarakatan, pada sisi kemasyarakatan yang semula dikenal sebagai masyarakat yang mengenal perkemanusiaan, misalnya saling membunuh, tidak menghargai martabat wanita, berubah menjadi bangsa yang disiplin dan penuh dengan kemanusiaan, sehingga tidak ada lagi merendahkan martabat. Iya. Jadi itulah simpulan yang akan kita dapat pada pelajaran kali ini. Kita simpulkan sama-sama ya. Itu pertama, bahwa faktor yang mempengaruhi Nabi hijrah ke Madinah itu pertama adanya apa? Adanya perjanjian Aqabah 1 dengan Aqabah 2 yang dilakukan oleh Nabi dengan suku Aus dengan Hajrah. Yang kedua, suku-suku yang ada di Madinah, mereka siap membantu Nabi untuk mendakwakan Islam. Yang ketiga itu adapun usaha Nabi itu pertama mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kedua, mendirikan masjid. Yang ketiga, kemudian membuat perjanjian atau piagam Madinah. Jadi itulah simpulan pada pelajaran kali ini. Nanti pelajaran selanjutnya yaitu beralih ke penaklukan kota Mekah. Nanti minggu depan kalian siapkan lagi maka. Jadi untuk menutup ini, satu orang nanti membaca doa. Coba Khair, coba pimpin doa penutup dulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Alhamdulillah.